Halo semuanya, selamat datang di channel Rayflix. Dimanapun kalian berada, semoga sehat dan sukses selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas film The Good Nurse tahun 2022 yang diangkat dari kisah atau tragedi nyata di Amerika Serikat. Oke, langsung aja kita ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Amy Lawgrant, seorang perawat yang bekerja di Parkville Memorial, New Jersey. Suatu hari, Amy dipanggil oleh atasannya karena ia kerap membolehkan keluarga pasien bermalam di kamar meski aturan rumah sakit melarang. Di sisi lain, rumah sakit sedang kekurangan tenaga untuk shift malam sehingga mereka memutuskan untuk merekrut satu perawat tambahan yang berpengalaman. Setelah itu, Amy kembali melanjutkan tugasnya, merawat Holly, pasien koma. Karena harus bekerja sendirian, Amy harus memutar tubuh pasien seorang diri hingga dadanya terasa nyeri. Ia pun terpaksa beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisi. Setelah jam kerja selesai, Amy memeriksakan diri ke dokter langganannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Amy mengidap kardiomiopati, kondisi di mana jantung tidak bisa memompa darah dengan normal. Dokter memperingatkan jika Amy terus memaksakan diri, risiko gangguan jantung serius atau stroke cukup tinggi. Dokter menyarankan Amy untuk fokus menjaga kondisinya agar tetap stabil sambil menunggu asuransi kesehatannya aktif. Amy terpukul karena ia tidak bisa berhenti bekerja. Ia harus menghidupi dua anaknya, sementara tabungan dan asuransi belum aktif. Pada malam hari, saat kembali bekerja, Amy bertemu dengan perawat baru, Charlie Cullen, yang biasa dipanggil Charlie. Amy ditugaskan untuk mendampingi Charlie mengenal lingkungan rumah sakit, termasuk ruang penyimpanan obat dan fasilitas penting lainnya. Mereka juga bersama-sama mengunjungi salah satu pasien, Anna, yang dirawat karena reaksi alergi terhadap amoxicillin hingga kulitnya terkelupas. Amy memperkenalkan Charlie kepada pasien dan keluarganya. Sejak saat itu, Amy dan Charlie mulai akrab. Charlie dengan sukarela membantu Amy menangani pasien dan hubungan kerja mereka berkembang menjadi persahabatan. Merawat Holly terasa seperti olahraga berat bagi Amy. Setiap kali menangani pasien tersebut, jantungnya kembali terasa sakit. Untungnya, Charlie selalu ada untuk membantunya tetap tenang dan merasa didukung. Suatu hari, Amy membuka diri dan mengungkapkan bahwa ia mengidap kardiomiopati. Ia meminta Charlie untuk merahasiakan kondisinya karena jika sampai diketahui pihak rumah sakit, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Amy menjelaskan bahwa asuransi kesehatannya baru akan aktif 4 bulan lagi. Charlie berjanji akan terus membantunya, termasuk merawat Holly yang membutuhkan perhatian ekstra. Keesokan harinya, Amy dikejutkan kabar bahwa Anna Martinez telah meninggal dunia. Ia merasa heran karena Anna sebelumnya masih terlihat stabil bersama Charlie. Amy kemudian membantu menangani proses akhir untuk Anna sambil menunggu kedatangan suaminya. Di saat yang sama, Charlie dengan tenang membersihkan tubuh Anna. Sementara Amy menyampaikan kabar duka dengan penuh empati kepada Pak Martinez. 7 minggu setelah kejadian, Detektif Brown dan Detektif Baldwin dipanggil oleh Linda Garen, salah satu pimpinan rumah sakit, untuk membantu penyelidikan internal terkait kematian Anna. Tim medis awalnya menyebut penyebab kematian Anna kemungkinan akibat reaksi obat yang tidak biasa tanpa indikasi kesengajaan. Karena jasad Anna sudah dikremasi, mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua detektif berencana mewawancarai seluruh staf yang bekerja pada hari kejadian. Di kantor polisi, Detektif Baldwin menelusuri berkas staf rumah sakit dan menemukan bahwa Charlie pernah terlibat kasus di Pennsylvania sekitar 8 tahun lalu. Meski hanya catatan pertengkaran dengan pasangannya dan tidak ada pelanggaran serius, Baldwin merasa ada yang janggal. Malamnya, Linda mengumpulkan seluruh staf untuk pengarahan terkait wawancara dan turut hadir mengawasi proses wawancara, membuat para detektif merasa tidak nyaman. Saat giliran Amy diwawancarai, Linda keluar sementara memberi kesempatan Detektif Baldwin berbicara lebih terbuka dengan Amy. Amy menyadari kadar glukosa Anna sangat rendah tanpa adanya tes lain yang menunjukkan insulin kemungkinan berasal dari luar tubuh.
Amy mulai curiga ada tindakan yang disengaja. Namun tak lama, Linda kembali dan percakapan harus dihentikan. Detektif Baldwin kemudian menanyakan pendapat Amy tentang Charlie. Amy menjawab bahwa Charlie adalah perawat berpengalaman dan ia merasa tidak mungkin Charlie terlibat. Sebelum mengakhiri pertemuan, Baldwin meminta hasil penyelidikan internal dari rumah sakit dan Linda berjanji mengirimkannya keesokan harinya. Di sisi lain, Amy tetap menjalankan tugasnya. Saat melakukan CPR pada pasien kritis, kondisinya yang rapuh membuat ia cepat lelah, namun Charlie selalu mendampingi. Dalam percakapan, Charlie menyarankan Amy untuk mulai memberitahu anak-anaknya tentang kondisinya agar mereka tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu. Amy pun memberanikan diri menceritakan kondisinya kepada putrinya, Alex. Charlie membantu mengajari Alex cara menghubungi layanan darurat seperti 911 dan langkah yang harus dilakukan jika ibunya tiba-tiba sakit. Kemudian, Amy kedatangan pasien baru, Kelly, seorang ibu muda yang dirawat setelah kecelakaan, datang bersama suami dan bayi mereka, Vanessa. Awalnya, Kelly tampak responsif, namun malamnya menunjukkan tanda-tanda aneh, kebingungan, tidak mengenali bayi atau instruksi medis, hingga akhirnya mengalami kejang hebat dan meninggal dunia. Polisi mulai curiga bahwa Charlie terlibat setelah darah Kelly juga mengandung insulin. Amy semakin yakin ada pola berbahaya. Amy kemudian bertemu teman perawat, Lori, yang pernah bekerja dengan Charlie di rumah sakit lain. Lori bercerita tentang rumor kematian pasien meningkat saat Charlie bekerja di sana. Mendengar ini, Amy memeriksa ruang penyimpanan obat dan menemukan kantong infus yang bocor seperti bekas tusukan jarum. Kelelahan dan stres membuat Amy pingsan. Namun saat sadar, ia semakin yakin Charlie adalah pelaku. Amy bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki catatan pengambilan obat Charlie. Ia mendapati bahwa Charlie memanfaatkan celah dalam sistem komputer rumah sakit sehingga beberapa pengambilan tidak tercatat. Amy terus memantau dan mengganti kantong infus yang dicurigai agar pasien tetap aman. Hasil otopsi jasad Kelly menemukan insulin dan digoksin di jaringan tubuhnya sesuai tanggal kematian. Amy menunjukkan bukti bahwa Charlie mengambil obat tersebut sehari sebelumnya, namun sistem komputer mencatatnya sebagai pembatalan, sehingga bukti tidak bisa langsung digunakan. Linda kemudian memanggil Charlie dan memberhentikannya dengan alasan pemalsuan data riwayat kerja. Padahal, tujuan sebenarnya untuk mencegah rumah sakit terlibat masalah lebih besar. Brown dan Baldwin kecewa karena Charlie berpotensi bebas dan bisa bekerja di rumah sakit lain. Amy pulang ke rumah dan terkejut melihat Charlie ada di rumahnya, bermain bersama anak-anak. Amy panik, tapi Charlie mengaku baru dipecat dan ingin membantu. Amy tetap menjaga jarak agar anak-anaknya aman. Beberapa hari kemudian, Amy membantu polisi menjebak Charlie. Mereka mengatur pertemuan di bar untuk merekam pengakuan. Awalnya Charlie menolak mengakui perbuatannya, terus mengulang kata, "Aku tidak bisa" saat ditekan. Polisi memberitahu Amy bahwa tanpa pengakuan atau bukti kuat, mereka harus melepaskannya sementara. Di perjalanan, Charlie dihadang oleh polisi dan menangkapnya untuk dibawa ke kantor kepolisian. Amy tetap menemui Charlie sebagai teman yang peduli, bukan bagian penyelidikan. Dengan pendekatan Amy, Charlie akhirnya menyebut nama-nama korban yang diingatnya, termasuk Anna Martinez dan Kelly. Untuk menghindari hukuman mati, ia hanya mengakui 29 kasus, padahal jumlah sebenarnya lebih dari 400. Kini, Charlie menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut dan tidak akan dibebaskan hingga tahun 2403. Demikian kisah nyata Charles Cullen, salah satu pembunuh berantai paling mematikan dalam dunia medis. Amy Logren menjadi kunci yang menghentikan tragedi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.